Halo semuanya, terutama untuk kalian dari kelas 10 bahasa. Hari ini kalian akan belajar tentang should. Apa itu should? Penjelasannya akan diberikan saat ini. Nah, jadi should di sini bermakna sebagai seharusnya atau sebaiknya. Should terbagi 3. Pertama, should bertemu verb pertama atau kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, should bertemu be bertemu verb ing. Yang ketiga, should bertemu have dan bertemu verb 3. Sekarang Ibu akan menjelaskan fungsi dari should bertemu mereka bertiga ini secara bertahap. Oke. Pembahasan yang pertama tentang should bertemu dengan verb pertama. Usage, to say that it is a good thing to do or the right thing to do. Atau bahasa Indonesianya, penggunaannya untuk mengatakan atau menyatakan bahwa itu adalah hal yang baik untuk dilakukan atau hal yang benar untuk dilakukan. Biasanya, secara sederhananya, should bertemu verb 1 ini bisa untuk berupa saran atau kita menyarankan seseorang melakukan sesuatu. Example atau contoh, you look so pale, you should get some rest. Atau artinya adalah kamu terlihat sangat pucat, kamu sebaiknya istirahat. Jadi di sini adalah berupa saran dari seseorang untuk orang lain. Dia bilang kayak gini, oh kamu tuh kayaknya perlu istirahat deh, soalnya kamu terlihat pucat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke should yang kedua, yaitu should be bertemu dengan verb ing. Penggunaannya atau usage-nya to express something is not right, untuk mengekspresikan atau menyatakan sesuatu itu tidak benar. Biasanya ini kejadiannya terjadi saat ini, tapi kejadian itu menurut kita tidak benar, seharusnya seperti itu, maka kita bisa mengekspresikan dengan menggunakan should be verb ing. Contohnya, look, the motorcyclist isn't wearing a helmet. She should be wearing it. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, lihat, si pengendara motor itu tidak mengenakan helm. Dia seharusnya mengenakan itu. Itu di sini helm ya. Dia seharusnya mengenakan helmnya, misalkan gitu. Jadi di sini ada kata should be wearing, should be verb ing. Jadi di sini kejadiannya terjadi saat itu, ya kan ya. Dia melihat bahwa saat itu kejadiannya dia melihat seorang pengendara motor tidak menggunakan helm dan dia merasa bahwa itu hal yang tidak benar. Hal yang tidak benar is not right. Jadi dia seharusnya mengenakan helmnya. Jadi nah, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu should have bertemu dengan verb 3. Penggunaannya, it would have been the right thing to do in the past, atau itu akan menjadi hal yang benar dilakukan di masa lalu. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita langsung ke contoh ya. Nah, berikut contohnya. Yesterday I was drenched to the skin in the pouring rain. I should have brought an umbrella. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia yang bermakna seperti ini. Kemarin aku basah kuyup. Intinya dia basah kuyup ya. Drenched to the skin in the pouring rain. Basah kuyup karena hujan. I should have brought an umbrella. Aku seharusnya membawa payung. Di sini kita menemukan formulanya should have brought, should have verb 3. Jadi brought di sini adalah verb 3. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa si saya ini kemarin itu kehujanan. Seharusnya saya tuh bawa payung supaya tidak kehujanan. Jadi the right thing to do in the past itu adalah dia seharusnya bawa payung, tapi karena tidak membawa, jadilah dia itu kebasahan, kehujanan, basah kuyup, lepek dan lain sebagainya. Begitu, ya. Oke, ini adalah other examples. Please pay attention. Tolong benar-benar diperhatikan. Di sini ada 3 contoh lainnya, tapi di sini masih berupa titik-titik. Kita harus menentukan yang mana sih kira-kira menggunakan should verb 1, should be verb ing, atau should have verb 3 di antara ketiga ini. Mari kita analisa yang pertama. Your friend has a bad cold. Temanmu
sedang demam. Demamnya demam parah gitu ya, has a bad cold. Jadi di sini diawali kata I think, saya pikir, titik. Kira-kira jawabannya seperti apa? Sekarang mari kita review kembali secara garis besar. Should bertemu verb 1 ini adalah berupa saran. Should be verb ing ini untuk sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak seharusnya. Kemudian untuk should have verb 3 adalah hal yang benar atau hal yang seharusnya dilakukan di masa lalu atau di masa lampau. Kemudian kita lihat lagi soal yang pertama, temanmu. Sekarang katanya temanmu itu lagi demam. Aku pikir bla bla bla. Alangkah baiknya kita masuk ke saran. Jadi apabila temanmu ini lagi demam, kira-kira kamu akan menyarankannya seperti apa? Bisa berupa sepertinya kamu harus minum obat, atau menurutku kamu itu harus ketemu dokter, atau menurutku kamu harus banyak istirahat. Ya, banyak saran-saran kita untuk teman kita yang lagi sakit ya. Jadi kita ambil salah satunya aja. Aku pikir atau menurut saya sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit. Berarti I think you should go to the hospital. Mana should verb satunya, yaitu should dan go. Should verb 1. Jadi dia berupa saran. Jadi dia menyarankan temannya itu untuk pergi ke rumah sakit aja karena dia sedang demam atau dia sedang sakit demam parah gitu, bad cold. Yang kedua kasusnya adalah the speed limit is 40 km per hour but Opal is driving at 80 km per hour. Tahu? Batas kecepatan itu adalah 40 km per jam. Tetapi Opal ini berkendara 80 km per jam. Berarti kan dia ini melewati batas. Orang cuma 40, ternyata dia 80 km per jam. Jadi ini adalah sesuatu hal yang tidak benar atau tidak seharusnya dilakukan. Begitu kan? Berarti dia masuk ke sini. Something isn't right. Berarti harusnya should be verb ing. Maka kita bisa membuat sebuah kalimat seperti ini. He should be driving at 40 km per hour. Dia seharusnya berkendara 40 km per jam. Jadi nemu ya, should be verb ing-nya adalah should be driving. Oke, sekarang kita ke soal yang 3. Di sini ada kalimat the letter hasn't been sent. Novel didn't send it yesterday. Yang maknanya adalah surat itu masih belum dikirim. Novel tidak mengirimkannya kemarin. Jadi ini adalah sebuah aksi di masa lalu yaitu yesterday. Karena Novel tidak mengirimkan suratnya, akhirnya berimbas ke saat ini, yaitu apa imbasnya? Suratnya ternyata masih belum dikirim. Maka ini adalah masuk yang ke should have verb 3. Why? Kenapa? Karena ini adalah hal yang seharusnya dilakukan di masa lalu. The right thing to do in the past. Hal yang seharusnya dilakukan di masa lalu. Tapi karena di masa lalu ini tidak dilakukan, maka berimbas ke saat ini. Seperti itu. Maka jawabannya kita bisa tulis seperti ini. Nah, jadi jawabannya bisa seperti ini ya. He should have sent the letter to the post office. Dia seharusnya mengirimkan suratnya ke kantor pos. Jadi di sini ada kata should have sent. Sent di sini adalah verb 3-nya. Oke. Jadi ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini sudah ada 3 kasus. Yang pertama, Rima comes late to school. She overslept this morning. Atau artinya adalah Rima telat datang ke sekolah. Dia telat bangun pagi ini. Pokoknya dia tidurnya lama sampai telat pokoknya dia tuh ke sekolah. Jadi kira-kira jawabannya apa? Awali dengan she bla bla bla. Oke. Kemudian yang soal kedua. It is very cold. Mr. Chakra, who has been ill recently, is walking along the road without a coat. Jadi katanya, hari itu sangat dingin. It's very cold. Tuan Chakra yang sedang sakit akhir-akhir ini. Jadi kalau ada kata ill, ini sakitnya parah gitu ya. Yang Mr. Chakra yang sakit akhir-akhir ini berjalan
sepanjang jalan itu dia jalan kaki tanpa menggunakan mantel. Silahkan analisa kira-kira seperti apa jawabannya. Awali dengan he. Soal yang terakhir, ketiga, your friend put some weight. Teman kamu semakin gendut. Kira-kira jawabannya seperti apa? Awali dengan I think bla bla bla. Oke, tugas kalian tolong di-uploadnya atau di-submitnya di penilaian pengetahuan KI 3. Formatnya boleh Word, PDF atau berupa gambar, boleh. Tapi pakai link, tidak boleh. Oke, baiklah, begitulah tadi penjelasan tentang should. Terima kasih telah menyimak materi hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye.